Hari itu juga keluarga Pak Saiful kembali boyongan menempati rumahnya atas saran Pak Ade Anom. Karena masing-masing masih memiliki rasa ketakutan tersendiri, Pak Saiful dan keluarganya sepakat tidur bersama-sama di ruang keluarga. Angga dan Pak Saiful pun bahu-membahu menggotong kasur matras ke tengah-tengah ruangan, tepat di depan TV. Beberapa malam mereka lewati bersama di ruang tengah tersebut. Meski begitu, tentu mereka tak luput dari gangguan pocong kiriman. Mulai dari Pak Saiful yang awalnya tak pernah melihat secara langsung, hingga akhirnya beliau melihat penampakan itu sendiri. Saat itu, Pak Saiful hendak mengambil wudhu untuk menunaikan sholat di sepertiga malam. Ia berjalan ke arah pancuran pet di dekat kamar mandi seorang diri. Saat gemercik air mulai membasahi wajah, tiba-tiba Pak Saiful mendengar suara pintu yang dibuka dan ditutup sendiri dari kamar mandi. Suara itu terdengar berulang-ulang, seolah memang sengaja dimainkan. Pak Saiful tetap melakukan aktivitas wudhu. Ia tak ingin berpikir macam-macam. Selain dari ingin rasa segera menunaikan sholat, meski tak bisa dipungkiri, rasa takut mulai menusuk ke dalam hati. Saat melewati kamar mandi, Pak Saiful melirik sekilas. Benar saja, ia melihat sosok berwajah hitam berbalut kain putih yang diikat berdiri di balik pintu kamar mandi. Sosok itu menatap tajam dengan wajah datarnya yang sangat mengerikan. Astagfirullahaladzim. Segera saja Pak Saiful berpaling dan berjalan cepat kembali ke ruang tengah. Lagi-lagi Bu Sri mendapat gangguan. Saat ia sedang menyapu pelataran halaman di sore hari, ia dikejutkan dengan penampakan pocong yang tampak mengintip beberapa kali dari balik jendela dalam ruang tamu. Hingga usai menyapu pelataran, Bu Sri ragu untuk masuk ke dalam rumah. Menjelang maghrib, Hanum terlihat pulang dari kampus. Pada saat itulah Bu Sri baru berani masuk ke dalam rumah bersama sang anak. Belum lagi mereka juga sering mendengar suara-suara berisik aneh yang terdengar di beberapa ruangan. Padahal saat itu tak ada siapapun di sana. Pada suatu malam, Hanum terjaga dari tidurnya karena rasa mulas yang teramat sangat. Diliriknya sisi kanan dan kiri, tak ada satupun anggota keluarganya yang masih terjaga. Mereka semua tampak terlelap di alam tidurnya masing-masing. Akhirnya Hanum menggoncang-goncangkan tubuh Angga yang berada di sisi kiri. Gak, bangun gak? Gak, bangunlah, gerutu Hanum. Angga mulai membuka matanya yang masih terasa berat, menatap Hanum kesal. Apa sih mbak? Anterin mbak ke kamar mandi dong, kebelet nih. Aduh mbak, gak mau ngantuk berat nih. Angga malah membalik posisi tubuh membelakangi Hanum. Tak menyerah, Hanum kembali menggoncang-goncangkan tubuh adiknya. Bahkan kali ini disertai beberapa pukulan yang cukup keras agar Angga segera terbangun. Usahanya membuahkan hasil. Angga terbangun dari posisi tidurnya meski dengan raut wajah yang uring-uringan. Anterin mbak pokoknya. Awas kalau enggak, mbak udah gak tahan nih. Masa ke kamar mandi aja gak berani? Ya mbak takut ketemu si pocong, jawab Hanum kesal. Angga juga takut mbak. Bodoh amat, pokoknya bangun anterin mbak ke kamar mandi sekarang. Hanum menyeret Angga setengah paksa. Tak sia-sia ia belajar taekwondo dari SMA. Kekuatannya mampu membuat adik laki-lakinya berdiri dari tempatnya saat itu juga. Diam di sini, kamu cukup tungguin mbak sampai selesai. Iya. Angga menguap sembari terduduk di salah satu kursi ruang makan depan kamar mandi. Beneran tungguin di sini ya?
Awas saja kalau sampai ninggalin Mbak, habis kamu. Ancam Hanum lagi. Dengan mata setengah terpejam, Angga mengangguk aja. Hanum mulai menutup pintu. Tak lama setelahnya, terdengar suara gemercik air dari keran. "Dek, kamu masih di situ kan?" teriak Hanum dari dalam. "Iya, Mbak." Suasana kembali hening. Hanum masih berkonsentrasi mengeluarkan ampas-ampas yang menyiksa perut. "Dek, kamu masih di situ kan?" "Dek." "Iya, Mbak, Angga masih di sini," balas Angga. Ceret banget sih, gerutu Angga di sela-sela rasa kantuk. Beberapa menit kemudian, Hanum yang hampir selesai melakukan aktivitas pentingnya, tiba-tiba saja dikejutkan dengan sebuah suara. Lalu terdengar langkah suara orang setengah berlari. "Dek, ada apa? Suara apa itu?" tanya Hanum setengah khawatir. "Dek, kamu masih di situ kan?" "Iya, Mbak, Angga masih di sini." Hanum menghembuskan nafas lega. Mungkin barusan hanya suara tikus saja, pikir Hanum. 5 menit kemudian, karena tak tenang dengan keheningan yang berlangsung, Hanum kembali memanggil adiknya. "Dek, kamu masih di situ kan?" "Iya, Mbak." "Dek, tadi suara apa?" "Iya, Mbak." Ditanyain suara apa malah dijawab iya. "Dek." Karena merasa ada yang janggal, buru-buru Hanum segera menyelesaikan hajatnya meski belum sepenuhnya lega. Seusai mengguyur, Hanum mendekat daun telinga di depan pintu. "Dek, kamu masih di situ kan?" "Iya, Mbak." Tiba-tiba saja Hanum mendengar suara batuk setelahnya. Jantung Hanum kembali berdegup dengan kencang. Pelan-pelan ia membuka pintu. Matanya mengintip dari sela-sela, menelisik situasi luar ruangan. Hening. Perlahan ia melangkah keluar dari kamar mandi. Tepat saat itu, tubuhnya kembali menjadi kaku. Hanum melihat sosok dibalut kain putih lusuh berikat 3 duduk di salah satu kursi ruang makan. Tepat di kursi yang tadi diduduki Angga. Hanya saja sosok itu membelakangi posisi Hanum. "Iya, Mbak, Angga masih di sini," jawab sosok itu dengan suara yang sangat mirip dengan Angga. Perlahan, Hanum mulai bergerak dari posisinya dengan tubuh yang bergetar. Sosok itu masih diam di tempat. Hanum bergerak merepet di sisi tembok. Setelah Hanum mencapai sisi pintu keluar dapur, ia segera berlari menuju ruang tengah secepatnya. Beberapa hari kemudian, Pak Saiful akhirnya mendapat kabar dari Pak De Anom. "Gimana keadaan kamu dan keluargamu, Pul?" "Baik-baik aja." "Ya, begitulah Pak De. Ya, bisa dikatakan tidak. Karena makin mengganggu. Tapi syukurlah keluarga saya masih baik-baik aja." Ya syukurlah kalau begitu. Maaf kalau sedikit membuat menunggu. Karena aku juga butuh persiapan yang matang untuk menghadapi kiriman ini. Seperti yang kubilang sebelumnya, yang mengirim cukup kuat. Dari ujung wilayah timur sana loh, Pul. Jelas Pak De Anom. "Iya, nggak apa-apa Pak De. Persiapan apa yang kusuruh setelah ini? Besok aku akan datang ke rumahmu. Besok juga Pak De akan mulai ruatan pengusirannya." Pak Saiful menyunggingkan senyum lega, meski Pak De Anom tak dapat melihatnya. "Baik Pak De, terima kasih. Saya tunggu kedatangannya." Sambungan telepon akhirnya dimatikan. Menjelang pada asar, Pak De Anom sudah terlihat datang ke rumah keluarga Pak Saiful. Lelaki parubaya itu menyambutnya penuh sukacita. Ujung matanya juga menangkap 2 sosok pemuda lain di belakang Pak De Anom. Seolah mampu membaca pikiran, Pak De Anom pun menjawab, "Ini murid-murid Pul. Mereka juga akan membantu proses perawatan nanti." "Oh, begitu Pak De."
jawab Pak Saiful sembari mempersilahkan ketiganya masuk ke dalam rumah. Pukul 11 malam, kompleks perumahan terlihat mulai sepi. Tampak dua orang pemuda yang dibawa Pak De Anom menggali tanah dengan sekop dan menanamkan sesuatu di 4 sudut penjuru rumah. Tujuannya adalah menanam pagar goib untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan saat proses ritual pengusiran. Pak Saiful tampak mengintip dari jendela di dalam rumah, mengamati aktivitas tersebut. Sebuah tepukan pelan di bahu kanan membuatnya menoleh. Dilihatnya, Pak Hasan mencoba memberikan keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja. Kedua anak dan istrinya memang tidak ikut serta malam ini, karena memang dititipkan menginap di rumah Pak RT. Hanya Pak Hasan saja anggota keluarga yang menemani sang empu rumah. Tak lama kemudian, kedua pemuda itu kembali memasuki dalam rumah dengan kedua tangan dan kaki yang kotor dari bekas menggali tanah. Mereka tampak berbicara serius dengan Pak De Anom. Setelahnya, Pak Saiful mempersilahkan keduanya untuk membersihkan diri di kamar mandi. Malam makin larut. Pak De Anom mendekati Pak Saiful dengan meminta izin murid-muridnya menelusuri seluruh area dalam rumah, yang mana mereka diberi tugas untuk mencari sumber wujud benda yang menjadi wadah pocong kiriman saat Pak De Anom melangsungkan ritual. Dan memang benda itu harus cepat-cepat ditemukan, karena wujudnya tak bisa ditemukan secara kasat mata begitu saja. Pak Saiful mengangguk menyetujuinya. Setelahnya, Pak De Anom duduk bersila di lantai ruang tamu sembari memejamkan mata. Di saat yang sama, kedua pemuda itu turut meninggalkan ruangan, memisahkan diri, memeriksa seluruh area rumah. Setengah jam kemudian, Pak Saiful dan Pak Hasan yang tak jauh dari tempat Pak De Anom bersila dikejutkan dengan suara ramai dari luar rumah. Seolah memang banyak orang di luar sana. Karena penasaran, Pak Saiful dan Pak Hasan berjalan ke arah jendela untuk mengintip. Namun hal itu segera dicegah oleh salah satu pemuda, murid dari Pak De Anom yang kebetulan mengetahuinya. "Jangan Pak, biarkan aja," ujarnya. "Kenapa Dek? Mungkin aja itu para tetangga," jawab Pak Saiful heran. Pemuda yang diketahui bernama Fandi itu tampak tersenyum kikuk. "Bukan Pak, itu bukan manusia. Mereka memang berusaha untuk memancing kita. Maksudnya jin." "Ya begitulah, sepertinya mereka bala bantuan yang sengaja dikirim untuk membantu si pocong kiriman." "Tahu dari mana Dek?" tanya Pak Saiful masih penasaran. "Mbah Anom sudah beritahu kami sebelumnya. Itulah fungsi memasang pagar-pagar goib tadi untuk mencegah mereka masuk. Saya mohon Bapak tunggu di sini dengan tenang dan bantu kami dengan doa." Tiba-tiba terdengar suara debunan keras dari ujung ruangan yang diketahui adalah dapur. Fandi yang sigap segera berteriak memanggil rekannya. Man, ada di dapur." Fandi segera melesat ke ruang dapur, disusul dengan Aman yang ikut berlari setelahnya. Jantung Pak Saiful berdegup kencang. Peristiwa di luar nalar itu kembali berlangsung. Rasa penasaran menyelimuti hati akan apa yang terjadi di tempat Fandi. Namun, Pak Hasan kembali mengingatkan agar tetap mengindahkan peringat yang mereka berikan sebelumnya. Keduanya pun kembali terduduk di salah satu kursi ruang tamu sembari membaca doa-doa yang dihafal, berharap semoga semua ini segera berakhir. Pak De Anom kembali membuka mata dan beranjak dari posisi silahnya. Dengan mimik serius, lelaki tua itu ikut berjalan ke arah dapur di mana Fandi dan Aman berada. Tiba-tiba saja suhu dalam rumah menjadi naik secara drastis. Panas dan pengap yang mereka rasakan
Bahkan kipas angin yang Pak Saiful nyalakan tidak begitu berefek menurunkan suhu ruangan. Tak berlangsung lama, keduanya mendengar suara geraman dari arah dapur. Karena tak sanggup lagi menahan rasa penasaran, Pak Saiful pun segera beranjak dari tempatnya meski sempat dicegah oleh Pak Hasan. Hanya saja sesampainya di sana, ternyata pintu dapur sudah dalam keadaan tertutup. Dari dalam, ia mendengar keributan, seperti suara orang yang memang sedang melakukan pergulatan. Entah apa yang terjadi di dalam sana. Yang mampu mereka lakukan hanya ikut menunggu di depan pintu dapur yang tertutup itu. Suara pergulatan itu makin terdengar menegangkan. Belum lagi suara riuh yang kini makin terdengar jelas di luar rumah, benar-benar mencekam. Pintu dapur berderu beberapa kali, seolah ada yang berusaha mendobrak keluar dari dalam. Hal itu membuat Pak Saiful dan Pak Hasan langsung memundurkan kaki beberapa langkah. "Fandi, tahan aman!" teriak Pak De Anom dari dalam sana. Kejadian tersebut berlangsung cukup lama, hingga akhirnya pintu yang berusaha didobrak tiba-tiba menjadi hening seketika. Malam itu terasa sangat panjang bagi Pak Saiful. Pasalnya proses perawatan yang dilakukan ternyata tidak berjalan mudah. Entah sudah berapa lama mereka bertiga bergulat dengan sesuatu tak kasat mata di dalam sana. Hingga akhirnya daun pintu itu pun bergerak, bergeser menetapkan celah hingga terbuka semuanya. Dilihatnya Pak De Anom berjalan lunglai sembari dipapah oleh kedua muridnya. Raut wajah ketiganya cukup pucat dengan peluh-peluh yang jatuh dari dahinya masing-masing, menampakkan kelelahan yang nyata. Pak Saiful dan Pak Hasan yang melihat segera saja ikut membantu mereka. Didudukkannya orang tua itu di sebuah sofa yang panjang. Setelah meneguk air putih yang diberikan Pak Hasan dan Pak De Anom, mulai bisa mengatur nafas kembali secara normal. Pak Saiful yang tak sabar langsung mengajukan pertanyaan. "Gimana, Deh?" Pak Anom tersenyum tipis. "Nggak usah khawatir, Pul. Aku sudah berhasil menangkapnya," jawabnya sembari menunjukkan sesuatu yang dibungkus kain mori di salah satu genggaman tangannya. "Apa itu, Pak De?" "Ya ini, yang dipakai buat nenor keluargamu. Isinya pocong kiriman yang bernama Wardi itu. Mau lihat?" Pak Saiful bergidik ngeri dan langsung menggeleng menolak. "Nggak usah, Pak De. Jadi pocongnya sekarang benar-benar hilang kan dari sini?" "Ya iyalah. Mungkin dukun yang ngirim bakal kalang kabut nyari peliharaannya." "Lalu apa dukunnya bakal ngirim pocong lagi buat keluarga saya?" tanya Pak Saiful sedikit khawatir. "Kamu nggak perlu cemas, Pul. Rumah kamu sudah aku pagari. Besok tinggal sisa pembersihannya. Ya, melawan kiriman itu memang cukup berat. Untung aja aku sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. Jadi yang ngirim kamu dalam beberapa waktu nggak akan bisa berbuat macam-macam. Kemungkinan besar juga kapok," jelas Pak De Anom sembari tersenyum misterius. Meski kurang begitu paham akan pernyataan Pak De Anom, terbesit kelegaan yang luar biasa di dalam hatinya. "Terima kasih, Pak De. Terima kasih atas bantuannya." Dan cerita pun selesai.